Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dengan NIM 90300.240 dari kelas Ilmu Ekonomi A. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pasar oligopoli. Selanjutnya, apakah oligopoli itu? Istilah oligopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligos, polein yang berarti menjual sedikit. Jumlah penjual dalam pasar ini tidak terlampau banyak, apabila hingga 10-15 penjual. Apabila benar-benar hanya terdapat 2 penjual, disebut dengan pasar duopoli. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk pasar oligopoli. Bentuk-bentuk pasar oligopoli dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, oligopoli ketat, di mana terdapat penggabungan 4 perusahaan terbuka yang memiliki pangsa pasar 60% sampai 100%. Kesepakatan di antara mereka dalam menetapkan harga relatif mudah, sebagai contoh semen, siaran TV, dan perbankan lokal. Yang kedua, oligopoli longgar, di mana terdapat penggabungan 4 perusahaan termuka yang memiliki 40% atau kurang dari pangsa pasar. Kesepakatan di antara mereka untuk menetapkan harga sebenarnya tidak mungkin, sebagai contoh kayu, perangkat keras, perangkat rumah, atau mebel. Adapun ciri-ciri dari pasar monopologi, yang pertama, menghasilkan barang standar maupun barang berbeda corak. Yang kedua, beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar dan salah satu diantaranya merupakan market leader. Yang ketiga, terdapat halangan masuk yang kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Yang ketiga, menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Dan keempat, persaingan antar perusahaan. Selanjutnya, adapun rintangan memasuki industri. Ada beberapa rintangan yang dianggap paling penting sebagai rintangan suatu perusahaan baru yang akan memasuki suatu industri. Yang pertama, skala ekonomis. Skala ekonomis menggambarkan suatu kondisi bahwa semakin banyak produksi yang dihasilkan, maka biaya produksi per unitnya semakin kecil. Oleh sebab itu, bila terjadi permintaan yang sangat banyak, maka perusahaan-perusahaan lama lebih mudah dalam mengisi kesempatan tersebut karena perusahaan tersebut telah memproduksi secara efisien. Kemudian yang kedua, biaya absolut yang dibutuhkan. Antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain kadang-kadang harus mengeluarkan biaya produksi yang berbeda-beda meskipun menghasilkan output yang sama. Hal ini disebabkan karena yang pertama, tingkat pengalaman yang sudah dimiliki oleh pengusaha lama lebih tinggi daripada tingkat pengalaman perusahaan baru. Yang kedua, tenaga kerja perusahaan lama yang mempunyai pengalaman ataupun kemampuan. Yang ketiga, karena perusahaan lama sudah dikenal oleh berbagai pihak dibandingkan dengan perusahaan baru. Yang ketiga, keistimewaan hasil produksi dan efisien produk. Bentuk keistimewaan hasil produksi perusahaan lama diantaranya: yang pertama, produk yang dihasilkan sudah sangat terkenal. Yang kedua, produk yang dihasilkan sangat rumit. Yang ketiga, memproduksi barang-barang yang sejenis. Adapun dampak positif dan dampak negatif pasar oligopoli yang akan saya jelaskan. Dampak positif yang pertama, terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan investasi yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Yang ketiga, bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Adapun dampak negatif, yang pertama, terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke dalam pasar. Yang kedua, akan terjadi perang harga. Yang ketiga, produsen bila melakukan kerjasama atau kartel yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Selanjutnya, adapun materi terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu keseimbangan harga. Setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan menimbulkan implikasi kepada perusahaan lain. Apabila implikasi tersebut merugikan perusahaan-perusahaan lain, maka mereka akan melakukan tindakan balasan. Untuk menganalisis perilaku produsen dalam pasar oligopoli dikembangkan sebagai macam-macam modal. Diantaranya adalah contoh
Cournot, Barclay, Egmont, dan lain-lain. Namun yang akan kami perkenalkan pada masalah ini hanya model kurva permintaan terpatah. Dapat kita lihat pada kurva di atas menjelaskan bahwa kurva D1 menggambarkan permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan oligopoli apabila dimisalkan perusahaan-perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga, walaupun perusahaan-perusahaan lain yang pertama kali melakukan hal itu atau perubahan harga. Sedangkan kurva D2 adalah permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan oligopoli apabila misalnya perubahan harga yang dapat dilakukan akan diikuti oleh langkah yang sama oleh perusahaan-perusahaan lain. Seterusnya, misalnya pada pemulaannya harga yang berlaku pada pasar oligopoli adalah PO, maka jumlah permintaan adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik E, yaitu jumlah adalah sebanyak PO. Baiklah, itu adalah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.